Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi guys di praktikum yang kelima sekarang mengenai smart plug timer. Nah, di sini sudah ada langkah-langkah percobaannya. Langsung saja ya, saya jelaskan. Yang pertama yaitu silakan koneksikan smart plug Anda dengan SSD WiFi Lab Unesa, IoT Unesa dengan password IoT.unesa123. Kemudian, nah di sini HP saya koneksikan dengan WiFi IoT Unesa dengan password seperti IoT.unesa123. Kemudian saya juga install Bardi Smart Home, mohon maaf, dari Play Store. Dan nanti pada saat awal itu akan muncul seperti ini, login. Nah, di sini saya login menggunakan iotunesa@gmail.com, password iotunesa123. Kemudian setelah login nanti reset smart plug dengan menekan tombol power selama 5 detik. Nah, di sini di reset dengan mengklik tombol ini. Nah, setelah diklik, maka bisa menambahkan device aja nanti pada tampilan awalnya itu akan seperti ini yang ada di kiri. Nah, kemudian klik add device. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini pilih SSD WiFi yang sama seperti nomor satu tadi, yaitu IoT Unesa untuk menghubungkan device dan pastikan Bluetooth smartphone itu menyala gitu kan ya. Nah, setelah itu nanti seperti ini, saklar satu. Nah, kalau dari saya nanti namanya saklar tiga gitu kan. Nanti bisa diubah atau diedit bagian penamaan di sini. Nah, setelah itu bisa diedit, down. Nah, setelah device dikenali, maka lampu blink pada device itu dapat berhenti dan dapat disimpan dengan nama sesuai label ya, seperti yang saya jelaskan ini. Kemudian, silakan masuk tab Home, lalu device yang akan dikendalikan. Coba ada manipulasi switch dengan menekan on-off secara bergantian. Nah, ketika diklik power ini, yang on-off ini, maka nanti lampunya akan menyala secara bergantian. Kemudian, pindahkan internet smartphone Anda ke jaringan seluler atau ini. Nah, ini ketika awalnya kan tadi pakai menggunakan Unesa IoT, mohon maaf, IoT Unesa. Nah, ketika sudah tersambung ke bagian device-nya, itu ketika WiFi-nya dimatiin, itu masih tetap bisa terhubung gitu. Karena ini kan server registration, jadi sudah terregistrasi gitu di bagian smart plug-nya tadi. Ada nama nama khususnya, saya lupa gitu ya. Nah, setelah itu di sini ada namanya schedule energy monitoring. Nah, di sini bisa manipulasi timer. Silakan masukkan timer lalu silakan bereksperimen terkait fitur. Ada counting, scheduler, circulate, dan juga random. Nah, counting sendiri itu menghitung mundur yang telah kita tetapkan, misal 1 menit gitu ya. Nah, itu akan mengutur mundur jadi 59, 58, 57, dan seterusnya. Kemudian kalau scheduler itu dia akan mengschedulekan gitu kan, kapan waktunya mati, kapan waktunya nyala, berapa lama nyalanya gitu. Nah, kalau circulate itu akan mati nyala di waktu yang kita tentukan gitu. Berapa lama nyalanya, berapa lama matinya gitu. Nah, kalau random sendiri tuh akan nyala mati dalam waktu yang random banget gitu. Yang kita juga tidak bisa menentukan ya, karena namanya juga random. Nah, kemudian untuk monitoring power itu bisa dilihat. Jadi nanti ketika lampunya dimasukin ke bagian ini, smart plug ini, nanti kita bisa memonitoring lampunya gitu. Nah, seperti kayak bebannya gitu. Nah, di sini nanti ada energinya seperti gambar sebelah kanan. Nah, di sini kan ada 212,6 volt. Nah, kalau normalnya kan 220. Nah, ini masih terkategori normal ya. Selama tidak di bawah 200, misal 190 berarti itu dayanya terlalu rendah. Nah, hal itu tuh bisa membuat apa ya? Pelaratan listrik yang ada itu malah rusak gitu. Jadi ketika voltnya tidak sesuai dengan yang ada atau 220 volt atau di bawah 200, nah itu tuh bisa menyebabkan eh, pelaratan listriknya tuh rusak gitu ya, cepet rusak gitu. Jadi kalau udah tahu nih kalau misal em, tegangannya turun atau bagaimana atau gimana, atau tegangannya turun gitu ya. Nah, itu bisa langsung dicabut pelaratan listriknya itu biar lebih awet dan lama gitu. Nah, langsung saja nih. Di sini saya akan memberi ya. Di sini saya akan memperlihatkan video yang sudah saya dan tim buat. Di sini kami ada beberapa manipulasi yang sudah kami lakukan. Nah, pada awalnya
untuk lampunya ada di sebelah ini. Nah, yang di sini. Kemudian di sini kan tadi udah dijelasin mengenai add device gitu kan ya. Nah, tadi di add device. Nah, setelah di add device itu nanti akan muncul seperti ini. Nah, pilih electrical, kemudian portable plug. Nah, di sini tim saya dan tim meman- mencoba hal yang berbeda yaitu dengan menggunakan WiFi Lab Multimedia dengan password Lab MMK masuk gitu. Ya, kalau tadi kan menggunakan IoT Unesa gitu kan ya. Dengan password IoT IoT.unesa 123. Nah, kali ini saya menggunakan lab multimedia dan juga passwordnya lab MMK masuk gitu. Kemudian di next. Nah, di sini nanti udah kan, di sini terbukti kalau semisal sudah nyambung gitu kan ya device-nya ini ke bagian smart plug-nya. Ketika tadi udah kedap-kedip bling-bling seperti itu. Nah, di sini menunggu yaitu tunggu sampai terhubung. Nah, di sini penamanya itu Saklar 3. Di sini bisa diubah penamaan sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Mengubah dengan nama kelompok 3, IoT, lampu, dan lain sebagainya gitu. Nah, di Saklar ini, nah pada tombol ini power off on itu nanti akan menyalakan lampunya. Seperti diklik nyala, on off seperti ini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kan menggunakan WiFi kan. Nah, ketika WiFi-nya dimatiin, maka bagian masih terhubung gitu dengan smart plug-nya karena ini sudah terregis gitu. Sudah. Jadi walaupun ganti menggunakan WiFi yang baru atau tidak menggunakan WiFi itu masih bisa tersambung atau menyambung gitu. Nah, kemudian ini bagian timer. Nah, di sini ada yang namanya yang pertama ini oh, ini yang namanya itu counting ya. Ah, terlalu kecil. Counting. Nah, di sini akan menghitung mundur dalam waktu 1 menit. Nah, karena dari aplikasinya sendiri itu paling dikit itu kan 1 menit. Jadi saya dan tim juga mencoba menghitungnya menggunakan 1 menit karena emang paling dikit itu. Nah, nanti ketika sudah di titik 01 itu nanti akan menyala gitu. Di sini saya percepat ya biar 3, 2, 1. Nah, di sini bakal menyala. Kemudian yang kedua itu adalah schedule. Di sini kami men-schedulekan dari semua hari, kita klik semua hari, kemudian kita cari jamnya mau sampai kapan, mau mau dimulai kapan dan berapa. Di sini nanti maka otomatis akan mati ya karena kita klik tombol off gitu kan ya tadi bagian bawahnya. Kita tunggu ini masih ada 2, 2, 1 dan ini dia setting 2, 2, jam 2 lebih 22. Nanti ketika jam 2 lebih 22 maka akan off atau akan mati.
Nah, ini udah jam 2 lebih 22. Nah, dia akan mati atau off. Mungkin kenapa kok tidak sesuai jamnya? Nah, ini tuh sesuai jam yang ada di boardingnya sendiri gitu. Jadi, kalau misal jamnya lemot apa-apa itu kan menyesuaikan dari apa yang sudah diklik tadi, gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini yaitu circulate. Circulate itu yang sudah saya jelaskan tadi. Em, di sini kami dari awal itu, awal dimulainya itu jam 2 lebih 23, kemudian diakhiri jam 2 lebih 25. Nah, di sini menggunakan 1 menit. Yang mana 1 menit pertama dia akan menyala, kemudian 1 menit yang kedua dia akan mati. Em, Saya percepat aja ya, sebentar. Oh. Nah, ketika jam 2 lebih 23 dia akan menyala. Karena kan tadi kan mati gitu kan ya. Nah, ketika jam 2 lebih 24 nanti dia akan mati gitu. Ini masih jam 2 lebih 23 ya. Nah, ketika udah jam 2 lebih 24 maka akan off. Nah, ini akan off sampai jam 2 lebih 25. Dan itu sesuai dengan timer ya. Karena kita, saya dan tim juga cuma 2 menit gitu. 2 menit pertama nyala. Kemudian, mohon maaf, 2 menit dengan 1 menit pertama nyala. Dan 1 menit yang terakhir itu mati gitu. Nah, untuk yang random itu kan lama kan ya. Di sini dari Bart smartphone-nya sendiri tuh itu harus minimal 30 menit dan itu em, lama banget. Kami dan tim sudah mencoba cuman belum sampai 30 menit gitu kan ya. Jadi untuk untuk itu belum bisa dipraktikkan secara langsung, tapi itu dijelasin kalau semisal nanti menyalanya itu secara random dari awal, misal jam 3 sampai jam 3 lebih 40, jam 3 lebih 30, maka akan menyala secara random di antara setengah jam tadi, entah di jam lebih 10, 15 atau 25-nya gitu. Nah, seperti itu. Di sini kita bisa, nah di sini randomnya tuh harus 30 ya. Karena kalau minimalnya 30. Yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan mengenai praktikum yang kelima yaitu Smart Plug Timer menggunakan Smart Plug ya tentunya dan aplikasi Body Smart Home. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang baik atau kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan di komentar ya, guys. Oke, see you, bye-bye.